Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Ton Sabtu ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya. Ini penting teman-teman ya, supaya walaupun ini ada yang tanya berulang-ulang, tetap saya akan buatkan videonya gitu. Supaya teman-teman itu tidak tersesat, tidak disesatkan ya oleh orang-orang yang tukang menyesatkan gitu ya. Kata orang pintar, saya ada punya kodam dari leluhur, karena weton saya juga Sabtu Pon. Nah, jadi kodam itu bukan berdasarkan weton gitu ya. Ini gimana saya bisa merasakan, apalagi Anda tidak bisa merasakan ya. Apa harus dengan mengundang reok dan syarat lain? Nah, ngapain Anda ngundang reok juga segala gitu, ngundang jaranan segala, biar Anda kesurupan gitu ya, atau mediumisasi sudah ya. Jadi teman-teman weton Sabtu ya, jangan terjebak dengan materi-materi yang ada di YouTube itu ya. Ciri-ciri orang yang diikuti oleh kodam leluhur, disebutkan ciri bla 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 bla, tapi Anda tidak pernah melihat, tidak pernah merasakan tidak, apalagi melihat, apalagi berkomunikasi ya. Apalagi itu hanya katanya si A, si B, si C, si D loh. Ya ini wajar ya, bagi orang yang awam baru belajar itu wajar. Saya dulu juga seperti Anda, sama ya. Saya pernah bertanya ya kepada seorang teman ya, kebetulan dulu ikut di grup ya, di grup Facebook itu ya, sampai saya dijadikan admin ya. Ya setiap hari itu kerjanya itu nerawang orang. Waduh ya, tapi dari situ saya belajar juga gitu. Ya, jadi ketika kita ini memiliki kodam ya, itu kuncinya adalah kita harus pernah merasakan, kita harus pernah melihat, kita harus bisa berkomunikasi. Tanpa itu semua, itu bukan kodam. Bisa jadi itu adalah makhluk halus ya. Kodam dan makhluk halus itu sama ya, bisa disebut kodam manakala dia itu sudah bisa membantu Anda gitu, dan mau membantu Anda, itu baru disebut dengan kodam. Lah soal Anda katanya orang pintar itu diikuti oleh kodam leluhur, itu adalah dalam tahap ya, supaya Anda ini mudah untuk ditipu gitu. Supaya Anda katakanlah ketemu dengan kodam leluhur Anda, ayo tak kasih ubur rampe, beli minyak apel jin. Nah itu ya yang Anda tanyakan tadi, sampai ngundang reok. Lah ngapain ngundang reok gitu loh ya, untuk mengetahui kodam leluhur Anda. Nah setelah Anda tahu kodam leluhur Anda, mau apa kodam leluhur Anda? Mau gunakan untuk apa? Ya. Jadi teman-teman weton Sabtu, ketika Anda ini diikuti oleh kodam, apapun dari sumbernya, mau dari keilmuan, pemaharan, pusaka, kodam leluhur, ya Anda harus tahu kodam itu. Ya. Anda harus bisa berkomunikasi, Anda harus bisa memerintahnya. Tanpa Anda bisa memerintahnya, tanpa Anda bisa melihatnya, tanpa Anda bisa merasakannya, ya namanya kodam ini ada kata perintah. Artinya Anda harus mampu ya, supaya dia itu mengerjakan apa yang Anda perintah, baru itu disebut kodam. Kalau itu tidak ada di dalam diri Anda, bisa jadi yang ada di dalam diri Anda itu adalah makhluk halus. Contoh ya, Anda pergi ke orang pintar, pasang susuk. Nah, kodam yang ada di dalam susuk tadi ya, kodam yang ada di dalam susuk tadi itu adalah kodam dari orang pintar tadi. Disuruh untuk membantu Anda supaya Anda tampan, supaya Anda cantik. Tapi ketika dia itu tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh dukun tadi, maka kodam tadi akan menjadi makhluk halus di dalam tubuh Anda. Apa yang terjadi? Kehancuran diri Anda. Makanya banyak resiko-resiko ketika kita melakukan pengisian dari kodam pemaharan itu, yang susah matinya
ya, yang sering emosi, yang sering melihat penampakan, yang mimpi buruk setiap hari. Itu karena apa? Karena Khotam yang dulunya ini, ya, yang dulunya ini dipasang oleh orang pintar tadi, itu berubah liar, berubah menjadi makhluk halus. Ya, tidak mungkin lah orang pintar itu akan ngontrol terus, itu tidak mungkin. Ketika sudah Anda beli, Anda kasih mahar, ya sudah, resiko tanggung jawab Anda. Nah, itulah teman-teman ya. Jadi jangan terkecoh, jangan terjebak dengan katanya saya ini diikuti oleh Khotam leluhur, katanya orang pintar. Ya, kalau Anda benar diikuti oleh Khotam leluhur, Anda tidak perlu laku, tidak perlu tirakat, ya pasti bisa berkomunikasi, bisa melihat. Ini juga saya alami ya, saya diikuti oleh Khotam leluhur yang sumbernya dari pusaka. Nah, mulai kecil itu sudah bisa melihat, tapi saya tidak tahu kalau itu adalah Khotam leluhur. Baru di 2017 kemarin saya bisa memerintahkan, saya bisa berkomunikasi. Tapi sejak kecil saya sudah tahu. Ya, ngikut terus ini. Sudah kelihatan. Dan saya tidak paham kalau itu adalah Khotam. Nah, setelah 2017 ya, saya baru paham. Ketika saya mempelajari tentang Khotam, tentang makhluk halus, tentang bagaimana cara melihatnya, semua saya pelajari. Baru di situ saya jelas. Oh, ternyata selama ini yang ikut itu adalah Khotam. Nah, jadi teman-teman Weton Sabtu jangan percaya katanya gitu loh ya. Buktikan sendiri. Dengan cara apa? Belajar olah rasa, belajar olah batin, belajar peka suasana alam. 3 dasar itu ketika Anda kuasai, Anda akan tahu dan Anda akan bisa membedakan apakah di dalam diri Anda itu adalah Khotam, apakah di dalam diri Anda itu adalah makhluk halus. Ya. Tapi kalau dari kasus Anda, ya, pertanyaan komentar Anda, nah itu jelas makhluk halus. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.